Ya, pemirsa, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini secara resmi menyatakan diri mundur dari jabatannya pada 21 April lalu. Ini tentunya juga menjadi perhatian di tengah masyarakat karena hal ini terjadi setelah ramai kritik yang dialamatkan kepada Hasan Nasbi yang dinilai gaya komunikasinya ini tidak mencerminkan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi ketika kita bicara mengenai juru bicara Presiden, tentunya ada peran penting di sana untuk bisa membangun dan menjaga komunikasi publik antara istana dan juga rakyat. Lantas seperti apa seharusnya seorang juru bicara Presiden ini menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyambung antara Presiden yang akan menyampaikan pesannya kepada warga. Malam hari ini itulah yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Pak Wahyu Muryadi, juru bicara Presiden di masa Gus Dur, termasuk legend nih, pionir. Pak Wahyu, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Ada Mas Ari Junaidi, pakar komunikasi politik. Mas Ari, apa kabar? Sehat Mas? Sehat. Sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, pemirsa, ada Mas Johan Budi. Ini merupakan juru bicara Presiden juga di era Presiden Joko Widodo. Selamat malam Mas Johan. Selamat malam. Oke, dan juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung bersama kita juru bicara dari Presiden SBY kala itu ada Bang Andi Malarangeng. Bang Andi, apa kabar? Kabar baik, salam dari Pacitan. Oke, baik. Kita mulai dari yang legend-legend dulu. Karena ini termasuk yang pertama loh. Ada juru bicara Presiden di era Pak Gus Dur ya, Pak Wahyu ya. Nah, pada saat itu tuh seperti apa Pak? Komunikasi yang kemudian terjalin antara seorang juru bicara dengan Presiden begitu? Iya, di era Presiden Abdurrahman Wahid itu sebenarnya posisi saya secara resmi sebagai Kepala Biro Protokol Istana Presiden. Cuman dalam keseharian sebagai Kepala Protokol itu juga menjelaskan hal-hal yang kadang-kadang banyak ditanya oleh para wartawan. Maka sekaligus juga menjadi jubir untuk berbicara tentang 3 hal sesuai dengan tugas saya waktu itu adalah tentang acara, undangan dan perjalanan Presiden. Seputar itu, bukan ke substansinya. Nah, kalau substansi kebanyakan diteruskan oleh Presiden kepada 4 juru bicara resmi yang lain, yaitu yang pertama Wimar Witular, almarhum ya. Kemudian Pak Dimas Ardi, Pak Yaya Stakuf, sekarang Ketua PBNU, dan yang terakhir Pak Darmawan Ronodipuro sebagai Kepala Biro Pers dan Media waktu itu. Nah, waktu itu suasananya kan suasana baru aja reformasi ya, jadi suasana masih gegap gempita, masih euforia. Semua orang yang menarik waktu itu adalah jumlah wartawan yang kemudian diperbolehkan masuk ke istana itu dibuka lebar, tidak lagi dibatasi oleh litsus, oleh penelitian khusus, oleh seleksi macam-macam ala orde yang sebelumnya, orde baru. Jadi dibuka sehingga rame, asal wartawan itu sudah mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya, dari pemilik media, pemilik redaksinya, udah cukup itu untuk bertugas secara resmi di istana dan punya hak untuk kemudian ikut mengunjungi atau ikut barengan dalam perjalanan bersama Presiden di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, itu gitu. Di zaman Presiden Gus Dur kala itu ya, Pak Wahyu. Kita coba urutkan kemudian di Presiden SBY, Bang Andi ini bagaimana kemudian akses komunikasi antara juru bicara Presiden dengan Presiden langsung, Pak SBY kala itu? Ya, memang dalam masa Presiden SBY ada 2 juru bicara yang ditunjuk, yaitu saya sebagai juru bicara dalam negeri dan Bung Dino Patijalal juru bicara luar negeri. Dan pada waktu itu tugas kami adalah menjelaskan kepada publik tentang apa yang menjadi pikiran, ucapan, tindakan maupun kebijakan Presiden. Dan itu yang harus kita lakukan sesuai dengan gaya komunikasi yang diinginkan oleh Presiden. Untuk itu memang terus terang kami beruntung dapat Presiden, bos kami ini membuka akses seluasnya pada kami untuk bertanya, mendiskusikan apa yang menjadi respons pemerintah terhadap berbagai macam isu. Tiap pagi saya harus menghadap kepada beliau, tiap pagi melaporkan tentang apa yang menjadi isu-isu menonjol di pers pada waktu itu. Jam 7 pagi. Jadi saya tiap hari jam 5 waktu mulai ada koran terbit pada waktu itu sampai di rumah, sampai perjalanan ke istana mesti baca koran dan semua majalah waktu itu, dan melaporkan kepada Presiden dan meminta arahan beliau untuk apa yang menjadi respons kita pada waktu itu. Dan sehingga memang komunikasi menjadi lancar dan alhamdulillah
kita bisa menerjemahkan atau menyampaikan pesan-pesan presiden kepada publik dengan cara yang benar, sehingga juga publik bisa menerima dan mendukung pikiran maupun tindakan maupun kebijakan presiden itu. Oke, sesuai dengan gaya komunikasi Presiden SBY kala itu ya, artinya itu disampaikan langsung juga oleh Pak SBY. Saya ingin kemudian ini dikomunikasikan dengan cara seperti apa, begitu Bang Andi? Oh iya, Pak SBY kan terkenal dengan kesantunannya, karena itu maka kita juga harus berusaha untuk, walaupun misalnya saya orang Sulawesi, orang Bugis, tetapi ya harus untungnya bisa pernah belajar di Jogja, jadi mengerti bagaimana cara orang Jawa merespons dan sopan santun dan sebagainya, etikanya. Nah itu bagaimanapun juga juru bicara harus klop dengan apa yang menjadi gaya presidennya, kira-kira sehingga chemistry-nya juga cocok. Karena itu kan kita mewakili presiden, mewakili presiden berhadapan atau menyampaikan kepada publik. Maka selain substansinya, selain konteksnya kita bisa jelaskan dengan baik, tapi juga gayanya yang pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Oke, kira-kira begitu. Baik Bang Andi. Kalau di era Pak Jokowi seperti apa, Mas Johan? Apakah juga punya akses yang begitu lancar, terbuka juga ketika apapun itu harus dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi? Ya, menurut saya syarat utama juru bicara presiden tentu dia harus bisa berinteraksi secara langsung dengan presiden mengenai setiap hari setiap jam atau setiap ada peristiwa-peristiwa yang perlu jawaban yang cepat. Intinya seorang juru bicara harus bisa berinteraksi langsung dengan presiden ya. Jadi tidak melalui orang kedua atau orang ketiga. Yang kedua menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Andi ya. Jadi juru bicara itu tentu harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh yang dijuru bicarai. Dalam hal ini adalah presiden ya. Jadi juru bicara tidak boleh punya agenda tersendiri ya, di luar dari apa yang dimaui oleh presiden. Jadi masing-masing presiden tentu punya cara yang berbeda-beda kepada yang ditunjuk sebagai juru bicara. Sebenarnya nomenklatur juru bicara di zaman Pak Jokowi itu disebut sebagai staf khusus komunikasi ya. Waktu itu saya melalui Kepres diangkat sebagai staf komunikasi, staf khusus yang tugasnya adalah menjadi juru bicara presiden, salah satunya ya. Dan komunikasi yang kita bangun tentu yang sesuai dengan apa yang dimau oleh presiden. Syarat utama tadi menurut saya adalah itu tadi, bahwa seorang juru bicara harus bisa berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, dia juga harus tahu style dari presiden itu yang seperti apa yang perlu disampaikan kepada publik ya melalui media. Jadi dia tidak boleh quote unquote berinisiatif sendiri, kemudian bahkan bisa berlawanan dengan apa yang sebenarnya dimaui oleh presiden yang dijuru bicara itu. Gitu. Baik Mas Johan, itu tadi cerita pengalaman dari para juru bicara ya, setidaknya dari 3 era presiden. Mas Ari, ini katanya cerminannya harus sama antara presiden dengan juru bicaranya, tidak hanya soal substansi tapi juga gaya komunikasi. Termasuk mungkin kita bisa meng-highlight apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, Mas Ari. Ini ada satu permasalahan yang tidak bisa saya atasi di luar kemampuan saya. Apa kemudian yang coba disampaikan? Ya, saya melihat gitu ya, Hasan Nasbi ini mengalami sebuah tekanan yang cukup besar dan dia tidak ditopang oleh organ-organ yang ada di bawah di kantor komunikasi Presiden PCO. Berbeda dengan eranya Mas Wahyu di zamannya Presiden Gus Dur. Beliau ini seperti pemain Liverpool, ada Salah, ada Nunes, ada Gakpo yang mereka menyerangnya bagus. Demikian juga di eranya Pak SBY, itu ada 2, yaitu Mas Andi dan Mas Dino Patijalal. Nah, kalau saya melihat di eranya Presiden Jokowi, Mas Johan Budi ini kan single fighter juga. Tetapi di era yang sekarang ini, saya melihatnya seperti Leicester nih.
dia urutan paling bawah Liga Primer gitu ya. Bertumbuh pada sosok satu orang yaitu Hasan Nasbi. Hasan Nasbi oke gitu ya. Tetapi dia tidak ditopang oleh kekuatan yang bawah yang merata. Masih ingat kita ada salah satu juru bicara yang menggunakan diksi rakyat jelata misalnya. Wah itu diserang publik. Nah saya melihat bahwa di era Presiden Prabowo ini kantor komunikasi Presiden belum maksimal menjadi amplifikator dari program-program Pak Prabowo. Bagaimana dia bisa menjual makan siang gratis. Ini yang paling seksi bahwa Indonesia itu sekarang lagi surplus produksi beras. Ternyata mereka lemah untuk menerjemahkan ke publik. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menerjemahkan ndasmu gitu ya dengan elaborasi kata-kata yang lebih sejuk gitu. Ndasmu malah ditambahin lagi dengan masak saja kepala babi. Nah, ini kan menurut saya ini yang kelemahan mereka ini. Nah, harusnya mereka bisa menerjemahkan ndasmu tadi dengan aksioma atau kata-kata yang lebih sejuk lagi. Nah, menurut saya ini yang harus dibenahi oleh di kantor komunikasi Presiden di era Prabowo ini. Kita coba untuk menganalisis ya apa kemudian makna dan pesan yang disampaikan dari mundurnya Hasan Nasbi. Termasuk juga kalau kita lihat ini kan yang menjadi pertanyaan publik bagaimana sebetulnya komunikasi antara seorang juru bicara dengan Presiden. Mungkin Pak Wahyu, Bang Andi dan juga Mas Johan nanti juga bisa menceritakan apakah memang setiap hari harus ketemu langsung dengan Presiden. Nah nanti dijawabnya ya Bapak-bapak usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.